Halo Sobat Cacicot, kita lanjut ke part 3 ya. Di part sebelumnya Lindong berhasil mengalahkan Lei Li. Dan sesuai perjanjian, Lei Bo harus menyerahkan pabrik kayu besi miliknya pada keluarga Lin. Kemudian Xiao Yan pun menemukan goa tambang batu Yang Yuan. Dan itu merupakan berkah untuk keluarga Lin. Gak usah banyak cacicot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lei Bo dan Si Qian pun tak terima keluarga Lin menemukan tambang batu Yang Yuan di dekat pabrik kayu besi yang telah mereka bakar. Padahal selama memiliki pabrik itu, mereka tidak tahu bahwa ada tambang batu Yang Yuan di tempat itu. Lei Bo dan Si Qian pun mereka memiliki rencana buruk untuk keluarga Lin. Akibat menemukan tambang batu Yang Yuan, kini kehidupan keluarga Lin membaik dan mereka menjadi penjual batu Yang Yuan yang mereka jual ke kota Yan. Kali ini, Lin Xiao khawatir karena Lindong akan ikut ke kota Yan. Dan ayahnya menyuruh Lin Xiao agar tidak terlalu mengkhawatirkan Lindong karena Lindong harus punya pengalaman di luar sana. Dan kini terlihatlah seorang yang memata-matai mereka. Setibanya di kota Yan, Lindong melihat tempat bernama Si Wulong. Tempat ini merupakan tempat jual beli barang kuno. Lindong pun masuk ke dalam tempat itu dan melihat barang-barang yang dijual di sana. Dan kini terlihatlah kakek tua bernama Yan Dashi. Dia adalah seorang ahli kekuatan mental. Sang kakek ini merasakan adanya aura kekuatan mental lain di tempat itu, yang ternyata aura itu berasal dari tubuh Lindong. Kakek Yan Dashi pun merasa Lindong adalah orang yang berbakat dalam kekuatan mental. Lindong kini melihat tas kecil kuno. Saat dia akan memegang, penjualnya langsung mengambil tas itu karena dia meremehkan Lindong. Saat Lindong menunjukkan pil Yang Yuan, penjual itu pun langsung memberikan tasnya pada Lindong. Tas kuno ini bernama tas alam semesta. Kegunaan dari tas kecil ini adalah bisa memuat banyak benda mirip dengan kantong ajaib milik Doraemon. Tiba-tiba saja tangan kanan dari Lindong ini pun bereaksi terhadap sesuatu. Setelah Lindong mengecek sekitar, dia melihat potongan kayu kuno kecil. Penjual pun mengatakan bahwa dia dapat potongan kayu kuno ini dari pembeli asing, tapi dia tidak tahu apa fungsi dari kayu kuno ini. Saat Lindong akan membelinya, tiba-tiba saja datang seorang wanita bernama Si Yue yang juga menginginkan kayu kuno itu. Saat pengawal Si Yue menodongkan pedangnya pada Lindong, tiba-tiba saja pedang itu melayang dan menancap di tiang kayu. Ternyata yang menggerakkan pedang itu adalah kakek Yan Dashi, yang tak lain adalah guru dari Si Yue. Mereka berdua pun kini berada di hadapan kakek Yan Dashi, dan Si Yue pun mengalah untuk memberikan kayu itu pada Lindong. Dan dia pun langsung pergi. Lindong pun kini berterima kasih atas bantuan dari sang kakek. Tapi kakek itu mengatakan terima kasih saja tidak cukup, dan sebagai gantinya Lindong harus mau menjadi murid dari kakek Yan Dashi dan akan diajari cara menguasai kekuatan mental. Tapi Lindong dengan sopan menolak karena dia takut jika rahasia dia memiliki batu rubah hitam diketahui oleh kakek ini. Sang kakek pun menghormati keputusan Lindong dan sebagai gantinya kakek Yan Dashi memberikan buku tutorial kekuatan mental agar Lindong mempelajarinya sendiri. Saat ingin pergi, orang suruhan dari keluarga Lin datang memberitahu bahwa sekarang klan naga hitam sedang menyerang pabrik kayu besi, dan dengan cepat Lindong pun segera menuju ke sana. Kini orang-orang di pabrik kayu besi banyak yang terluka dan Jintan masih berusaha menahan klan naga hitam untuk tak masuk ke dalam pabrik. Wusa, sang pemimpin naga hitam, kini berkata agar mereka menyerahkan pabrik ini, maka nyawa mereka akan diampuni. Xiaoyan yang berusaha melawan Wusa kini ditinju sampai terlempar cukup jauh. Lindong yang sudah sampai di tempat itu kini bertanya siapa yang menyuruh klan naga hitam menyerang tempat ini. Wusa pun mengatakan bahwa mereka tergiur ingin memiliki tambang batu Yang Yuan. Lindong pun langsung menebak bahwa mereka utusan dari keluarga Lei. Dan Wusa pun membenarkan hal itu. Wusa pun kini menyerang Lindong sampai Lindong terpental dan menabrak pintu pabrik sampai roboh. Wusa pun langsung melancarkan serangan keduanya dan dia terkejut karena Lindong masih mampu bertahan. Wusa yang merasa Lindong bocah jenius dan mungkin hanya butuh waktu 1 tahun untuk mencapai level Yuan surgawi, dia akan berusaha membunuhnya hari ini. Kekuatan hebat pun langsung dikeluarkan oleh Wusa, tapi Lindong masih mampu menahan serangan itu. Lindong pun langsung menelan pil Yang Yuan
dan langsung menciptakan segel gerbang ajaib. Serangan itu terbukti mampu membuat Wusa terpental dan menabrak batu. Meskipun Lindong juga ikut terpental dan dia pun kini kehabisan tenaga. Tiba-tiba saja tubuh dari Lindong ini mengisi tenaga secara otomatis. Ternyata dia akan memasuki level Yuan Surgawi. Dan dia pun kini menyuruh Cintan dan Xiaoyan untuk mengulur waktu. Cintan dan Xiaoyan kini sudah tidak mampu bertahan akibat serangan dari Wusa. Salah satu anak buah dari Wusa pun kini langsung maju untuk membunuh Lindong. Dia pun langsung menusuk Lindong dan tiba-tiba saja Lindong pun bangkit karena dia telah mencapai level Yuan Surgawi. Wusa pun kini menjadi ketakutan dan Lindong tidak akan menyanyiakan waktu lagi. Dia pun kini mencoba kekuatan Yuan Surgawi miliknya dan berhasil membunuh Wusa. Lei Lei pun kini melapor pada kakeknya bahwa Wusa telah mati. Dia pun tidak percaya bahwa yang telah membunuh Wusa adalah Lindong. Lei Bo dan Xiqian pun kini merencanakan sesuatu lagi untuk menghabisi keluarga Lin. Pada saat malam tiba, Lindong pun kini melatih kekuatan mental sesuai petunjuk dalam buku yang diberikan oleh kakek Yandasi. Dia pun berhasil mencapai segel kehidupan dan mungkin akan menjadi Yuan Surgawi tingkat 1. 神洞篇果然了得，修炼成了一夜无师，看来有机会再见，我得好好谢谢他。 Lindong yang masih penasaran dengan potongan kayu kuno, dirinya pun kini akan menganalisa kayu itu dengan kekuatan mental. Tapi ternyata kayu itu dapat memblokir kekuatan mental milik Lindong. Tiba-tiba saja Lindong merasakan energi Yuan yang sangat kuat. Dia pun kini akan mengecek menggunakan jurus Meraga Sukma. Ternyata kekuatan Yuan itu berasal dari kakeknya yang sudah mencapai Yuan dan 4 bintang. Lindong pun kini langsung kembali ke tubuhnya karena kakeknya bisa merasakan kekuatan dari Lindong. Lin Xiao dan kakaknya kini memberikan selamat pada ayahnya karena akhirnya keluarga Lin punya seorang kultivator Yuan. Lindong pun kini datang ke tempat itu dan memberikan selamat pada kakeknya. Tapi mereka tidak boleh senang dulu karena ini hanya kultivator Yuan dan kecil. Karena sejatinya kultivator Yuan itu terbagi menjadi 2, yaitu kultivator Yuan dan kecil dan juga kultivator Yuan dan besar. Dan ini baru permulaan untuk menjadi kultivator yang asli. Karena setelah berhasil menjadi kultivator energi Yuan, masih ada kekuatan mental. Lin Zentian juga mengatakan bahwa dirinya tadi merasakan ada orang dengan kekuatan Yuan duniawi mengintip dirinya, tapi langsung menghilang. Dan sang kakek pun masih belum sadar kalau orang itu adalah Lindong. Ayah Lin San kini datang untuk memberitahu kakek Lin Zentian bahwa dirinya mendapat undangan dari Lei Bao esok hari. Mereka pun ragu untuk hadir, tapi karena kakek Lin Zentian sudah naik level ke Yuan dan kecil, dia akhirnya menerima undangan itu. Kakek Lin Zentian pun datang memenuhi undangan dari Lei Bao bersama Luo Cheng, kemudian ayah dan paman Lindong, serta Lindong dan Wu Yun. 林兄老兄，最近一段时间上请。 Tapi yang diperbolehkan masuk ke dalam ruangan hanyalah kakek dan juga Luo Cheng. Pada saat itu, Lindong menyadari ada orang yang memata-matai mereka dengan kekuatan mental. Di dalam ruangan, Lei Bo langsung mengutarakan maksudnya pada Luo Cheng dan juga pada Lin Zentian bahwa dirinya ingin mengajak kerjasama dan sebagai pimpinan dari kerjasama ini. Hal itu ditolak tegas oleh Luo Cheng karena dia tidak mau menjadi bawahan dari Lei Bo. Begitu juga dengan kakek Lin Zentian. Saat mereka akan pergi dari ruangan itu, tiba-tiba saja Lei Bo marah dan menunjukkan kekuatan bahwa dia sudah mencapai level Yuan dan kecil. Dia juga memaksa kakek Lin Zentian untuk tunduk dan menyerahkan pabrik besinya. Kakek Lin Zentian yang selama ini merasa keluarga Lin selalu direndahkan oleh keluarga Lei, dia tidak mau menyerahkan pabrik kayu besi itu. Dan sang kakek juga menunjukkan kekuatannya yang sudah ada di level Yuan dan kecil. Pertarungan pun akhirnya tidak terhindarkan. Saat Luo Cheng akan membunuh Xiqian, tiba-tiba saja gerakannya dihentikan oleh seseorang dengan kekuatan mental yang cukup kuat. Orang itu adalah pimpinan dari sekte Serigala Darah dengan kekuatan Yuan dan tingkat 2 bernama Guyin. Kakek Lin Zentian pun mengatakan bahwa ini bukan urusan Serigala Darah, maka dari itu jangan ikut campur.
Tapi Guyin merasa harus ikut campur karena imbalan yang diberikan oleh Leibo cukup besar, yaitu 60% keuntungan dari pabrik kayu besi. Guyin pun kini melakukan serangan menggunakan kekuatan mental yang membuat mereka semua tidak bisa bergerak. Saat Guyin akan membunuh kakek Lin Zentian, tiba-tiba saja Lindong datang melindungi kakeknya dan menunjukkan kekuatan mental miliknya yang membuat sang kakek terkejut. Lindong pun kini maju untuk melawan Guyin dan pertarungan mereka pun tidak dapat dihindari. Adu kekuatan mental pun dilakukan oleh mereka berdua, bahkan sampai menggunakan tubuh mental untuk bertarung di udara secara sengit. Guyin yang sudah jengkel merasa Lindong bisa menandingi kekuatannya, dirinya pun kini akan menunjukkan kekuatan terhebat miliknya yang bernama Hua Shenzhen. Bahkan kekuatan itu mampu menembus pertahanan mental milik Lindong dengan sangat mudah. Guyin pun kembali menggunakan Hua Shenzhen untuk membunuh Lindong. Merasa dirinya sudah terdesak, Lindong pun teringat bahwa potongan kayu kuno dapat memblokir kekuatan mental. Dia pun menggunakan kayu itu untuk menahan Hua Shenzhen. Guyin pun lalu menggunakan segel duniawi untuk menyerang Lindong. Dan entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja serangan itu terserap dan menghilang. Guyin pun juga merasakan kekuatannya menghilang dalam sekejap. Dan di atas Lindong pun kini muncul tanda segel spiritual yang membuat Guyin menjadi terkejut dan menyerah. Tapi Lindong tidak akan memaafkan kelakuan dari Guyin ini dan dia pun kini berhasil membunuhnya. Cerita pun selesai dan tunggu part berikutnya yang sudah ada di level Yuan dan tingkat atas. Lindong pun kini muncul karena dia merasa harus bertanggung jawab. Dia pun menawarkan sebuah pertarungan sampai mati di arena Kotayan pada Wei Tong. Wei Tong yang merasa dirinya bisa membunuh Lindong saat ini, dia pun mulai menyerang. Tapi dengan lincah, Lindong dapat menghindari semua serangan Wei Tong. Bahkan Lindong kini bisa mengancam balik bahwa dia akan membunuh anak buah dari Wei Tong dengan kekuatan mental miliknya. Lindong pun kini meminta waktu 3 bulan lagi bertemu di arena Kotayan untuk pertarungan hidup dan mati. Jika Lindong kalah maka dirinya siap dihukum dan seluruh aset keluarga Lin akan menjadi milik Wei Tong. Tapi jika Wei Tong kalah, maka masalah dendam kematian Guyin harus dilupakan. Wei Tong yang tak mau anak buahnya tewas, dia pun menyetujui permintaan dari Lindong. Tapi Wei Tong hanya memberikan waktu 2 bulan saja. 我血一门必然血洗，这2个月内必须达到2野服饰的级别。 Karena perjanjian yang diajukan Lindong kepada Wei Tong, kini semuanya sedang mencari solusi. Karena saat ini seluruh aset dan keluarga Lin menjadi taruhannya. 全族人的生死都压在你一个。 Lindong pun langsung meminta izin untuk pergi ke Kotayan demi bisa mendapatkan ilmu dan kekuatan baru agar bisa melawan Wei Tong dalam 2 bulan ke depan. 也罢，爷爷，还是我独行吧，那你打算什么时候？ 明天就走吧。 Pagi harinya Lindong pun akan segera berangkat ke Kotayan. Tapi Cintan tak rela ditinggal oleh Lindong. Dan Lindong pun meyakinkan Cintan bahwa dia akan kembali dalam 2 bulan lagi. Sebelum berangkat, Lindong menitipkan Cintan dan juga Xiaoyan pada Wu Yun agar menjaganya selama dia pergi. 少废话，这还用你？我只帮你照顾他们2个月，一定得给我全虚全影的回来。 Kakek Lindong pun kini memberikan bekal ratusan pil yang yuan agar bisa dipergunakan oleh Lindong saat di Kotayan. Ayah Lindong pun kini mengatakan agar Lindong menjaga dirinya baik-baik karena keselamatan lebih penting daripada apapun. Lindong pun kini langsung berangkat menuju Kotayan dengan menggunakan kudanya. 我绝不会让林家毁在血衣门手里。 Sesampainya di Kotayan, Lindong tidak sengaja mendengar pembicaraan 2 warga tentang lelang di rumah Wanjing yang merupakan lelang dari kaum bangsawan. Lindong pun meminta agar diantar ke sana, tapi 2 orang itu memandang rendah kepada Lindong dari penampilannya. Akhirnya Lindong pun memberikan beberapa pil yang yuan dan mereka pun merubah penampilan Lindong layaknya seorang bangsawan, lalu mengantar Lindong ke rumah lelang Wanjing. 公子真是玉树临风啊！
别说这些没用的，那个万金拍卖会， Sesampainya di dalam, Lindong merasakan ada seorang pengguna kekuatan mental. Setelah mengamati sekitar, ternyata Lindong melihat kakek Yandasi sedang duduk di kursi seberang. Lindong pun juga melihat si Yue datang ke tempat itu bersama seorang wanita montok bernama Swansu. Pelelangan pun kini dimulai. Awalnya Lindong hanya diam mengamati saja, tapi pada saat panitia membuka lelang bunga langka, Lindong pun tertarik dan membeli dengan harga yang tertinggi karena bunga ini dapat meningkatkan kekuatan spiritual. 要加价的吗？600。 Semua orang terkejut dengan harga yang diajukan oleh Lindong. Kakek Yandasi yang merasa tidak asing dengan energi spiritual sang pembeli, dia pun kini mengecek pembeli itu dengan kekuatan spiritual miliknya. Dan benar saja, kakek Yandasi kini dibuat terkejut karena ternyata yang membeli itu adalah Lindong dan kekuatannya sudah ada di segel spiritual. Bahkan si Yue juga ikut mengeceknya, tapi si Yue masih saja meremehkan Lindong dan kakek mengatakan bahwa Lindong sudah berada di level Yan duniawi. Hal ini membuat si Yue menjadi terkejut. Swansu pun kini menyebut Lindong sebagai orang yang jenius dan kakek Yan membenarkan hal itu. Sang kakek pun kini juga memiliki rencana untuk mengajak Lindong ikut ke pertarungan kolam dan Xian. Setelah pelelangan selesai, Swansu pun menjemput Lindong untuk menemui kakek Yandasi. Dan kebetulan saat itu Lindong juga sedang mencari kakek Yandasi. 请姑娘带路。 Sesampainya di dalam ruangan, Lindong kini salah tingkah karena ada dua orang wanita cantik di depannya. Lindong pun lalu memberanikan diri untuk berkenalan. Si nona montok pun langsung mengatakan bahwa namanya adalah Swansu dan dia adalah manajer rumah lelang Wanjing ini. Lindong juga menanyakan soal 3 kekuatan besar dari kota Yan. Kakek Yandasi pun langsung menjawabnya. 3 kekuatan besar kota Yan adalah rumah Chanzhou, pelelangan Wanjing, dan juga sekte Serigala Darah. Kakek Yan merasa senang bisa bertemu lagi dengan Lindong karena Lindong sudah membuka jalan Niwang. Kakek Yan menawarkan diri akan membantu memperbaiki segel kehidupan milik Lindong. Tapi Lindong mengatakan bahwa dia sudah berhasil memperbaikinya sendiri. Hal itu membuat kakek Yan terkejut karena segel itu biasanya bisa diperbaiki dalam waktu 1 tahun. Tapi Lindong berhasil dalam waktu 2 bulan saja. 真的是本命副业。 这怎么可能？看来您老的眼光。 Kakek Yan pun kini menjelaskan bahwa segel kehidupan itu adalah dasar dari ahli Yan duniawi. Ketika segel itu telah diperbaiki, maka dia akan bisa menggunakan kekuatan mental yang sebenarnya. Segel kehidupan itu juga terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, segel kehidupan biasa. Kedua, segel spiritual. Dan yang ketiga, segel surgawi. Segel kehidupan biasa itu adalah hal yang paling umum. Segel spiritual itu jarang dimiliki karena segel ini adalah segel unik yang memiliki kekuatan khusus. Dia dapat berubah menjadi kekuatan ruang, kekuatan cahaya, dan juga kekuatan menyerap. Lindong pun teringat bahwa saat itu Guyin kekuatannya terserap dan dia kaget karena mungkin dia melihat segel spiritual ini. Dan segel surgawi adalah yang paling kuat dan paling menakutkan karena jika sudah terbuka, maka segel surgawi dapat menelan langit dan bumi. Kakek Yan pun kini mengatakan pada Lindong, apakah Lindong berusaha menutup diri saat di pelelangan tadi. Lindong pun langsung meminta maaf dan dia mengatakan bahwa dia tidak ingin terlihat menonjol karena keluarga Lin sedang dalam masalah. Swansu pun menebak mungkinkah masalah itu adalah dengan sekte Serigala Darah. Kakek Yan langsung mengatakan saat ini tempat pelelangan Wanjing sedang dalam masalah perebutan kolam dan Xian dengan Serigala Darah. Lindong yang tidak tahu apa itu kolam dan Xian akhirnya dijelaskan oleh Swansu bahwa kolam itu adalah tempat yang langka dan merupakan sumber segala energi murni Yin dan Yang. Bila mampu menyerapnya, maka otomatis akan berada di tingkat Yuan dan 6 bintang, bahkan lebih. Kakek Yan langsung mengatakan bahwa Lindong dipanggil ke sini adalah untuk ikut dalam perebutan itu. Lindong pun terkejut. Begitu juga dengan si Yue. Karena Lindong harus meningkatkan kekuatannya dengan segera, dia pun setuju untuk ikut dalam perebutan itu. Dan sebagai imbalannya, Lindong harus diperbolehkan menyerap energi di kolam dan Xian.
Xuanzu pun setuju karena itu adalah imbalan yang impas dan Lindong mengatakan bahwa dia benar-benar membutuhkan itu untuk melindungi keluarganya. Malam harinya Lindong mencoba berlatih dengan dimensi batu di tangannya, tapi bayangan itu tetap tidak muncul hingga akhirnya si rubah Marta atau Martin menunjukkan wujudnya di hadapan Lindong. 没见识的混账小子！偏要人妖的，他的主人当然在这里。食符的主人，过年。如果不是火祖妖，也见不到雕爷。 Lindong pun langsung bertanya kenapa akhir-akhir ini batunya melemah. Marta mengatakan karena batu ini juga butuh diisi energi, dan selama ini Lindong hanya menggunakannya saja tanpa mengisinya dengan energi. Dan saat ini adalah saat yang tepat untuk mengisi energinya lewat kolam dan Xian. Marta kali ini juga akan membantu Lindong untuk bertambah kuat dengan cara yang instan. Tapi resikonya mungkin saja Lindong akan mati. Lindong pun setuju dan dia tidak takut dengan resiko apapun. Marta pun langsung mengajak Lindong mengikutinya. Setelah sampai, Lindong kini disuruh menyalurkan energi mentalnya. Dan tiba-tiba saja, sesuatu seperti mesin kini muncul di tempat itu. Cerita pun selesai dan tunggu part berikutnya.